Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang diferensial ya. Jadi apa itu diferensial? Diferensial atau umum yang kita kenal dengan turunan itu merupakan tingkat perubahan suatu fungsi yang disebabkan karena adanya perubahan variabel dari fungsi tersebut. Contoh ini ada sebuah grafik ya. Ada perubahan terhadap sumbu X, kemudian ada perubahan terhadap sumbu Y, di mana X adalah variabel bebas, Y-nya adalah variabel terikat, kemudian X ini adalah perubahan sumbu X, perubahan sumbu Y ya. Kemudian, terkait dengan diferensial atau turunan yang aplikasinya dengan mungkin teknik mesin, yang satunya pertama adalah kecepatan ya. Kecepatan adalah fungsi dari atau contoh aplikasi sederhananya dari turunan ya. Jadi kalau kecepatan itu adalah perubahan jarak per waktu. Kemudian yang kedua ada akselerasi atau percepatan, itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Kemudian untuk bentuk diferensial dasar atau rumus diferensial dasar, setidaknya di sini ada 14 persamaan. Ini adalah fungsi fx, ini adalah turunannya, atau kalau turunan pertama itu bisa kita narasikan dengan dy per dx atau y aksen. Kalau turunan kedua berarti d kuadrat y per dx pangkat 2 atau d atau y double aksen. Sebagai contoh, ini kalau dia konstanta maka turunannya 0. Kalau misalkan di sini ada y pangkat y sama dengan x pangkat 3, maka dy per dx atau turunan pertamanya maka diperoleh 3x kuadrat. Selanjutnya terkait dengan bentuk-bentuk diferensial. Jadi secara umum bentuk-bentuk diferensial itu ada 3 ya. Jadi yang pertama ada penjumlahan atau pengurangan, ada diferensial fungsi perkalian, kemudian juga ada pembagian. Kemudian kalau untuk penjumlahan maka kita sebenarnya pada dasarnya kita tinggal nanti menjumlahkan ya. Sebagai contoh di sini ada y sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat. Maka kita cari dulu u-nya itu apa, v-nya apa, kemudian masing-masing kita turunkan terhadap x. Jadi u sama dengan 5x pangkat 3, maka du per dx 15x kuadrat. Kemudian v-nya sama dengan 4x kuadrat, v-nya itu 4x kuadrat, maka dv per dx 8x. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini, sehingga ketika kita masukkan diperoleh nilai turunannya atau diferensial dari fungsi y ini atau y aksen itu 15x kuadrat plus 8x. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi perkalian. Nah, ketika fungsi perkalian maka dy per dx-nya atau y aksennya adalah u dikali dengan dv per dx ditambah v dikali dengan du per dx. Nah, langkahnya kita cari u-nya berapa, kita turunkan terhadap x, kita cari v-nya berapa, kita turunkan terhadap x. Kemudian setelah ketemu masing-masing nilainya, kita masukkan ke dalam persamaan. Sehingga dari contoh soal ini ya, contoh soal y sama dengan 5x pangkat 3 dikali dengan 4x kuadrat, maka diperoleh 40x pangkat 4 ditambah 60x pangkat 4 atau hasil akhirnya 100x pangkat 4. Selanjutnya untuk bentuk diferensial yang selanjutnya adalah pembagian. Nah, kalau bentuknya pembagian maka dy per dx atau y aksennya adalah v dikali dengan du per dx dikurang dengan u dikali dv per dx dibagi dengan v kuadrat. Kita cari u-nya berapa? Ya, u-nya kalau di contoh soal ini maka u adalah 5x pangkat 3, v-nya adalah 4x kuadrat. Kemudian masing-masing kita turunkan terhadap x. Setelah kita turunkan terhadap x, baru kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sehingga ketika dihitung maka diperoleh atau dari contoh soal ini y sama dengan 5x pangkat 3 dibagi dengan 4x kuadrat, turunannya adalah 5 per 4. Yang selanjutnya diferensial fungsi trigonometri ya. Kalau trigonometri pasti kaitannya nanti dengan mungkin ada sin, ada cos, atau mungkin ada juga tangen ya. Nah, kita di sini ada soal
Y sama dengan X pangkat 3 dikali dengan sin, maka ini masuk ke dalam bentuk perkalian, dimana kalau untuk perkalian rumusnya adalah atau dy per dx-nya atau y aksennya u kali dv per dx ditambah dengan v du per dx, dimana u adalah X pangkat 3, v-nya adalah sin X. Kemudian kita turunkan, setelah diturunkan baru dimasukkan ke dalam persamaan ini ya, sehingga diperoleh hasil akhirnya X kuadrat dalam kurung X cos X ditambah 3 sin X. Kemudian yang selanjutnya ada istilah dengan aturan rantai. Aturan rantai itu merupakan metode atau cara untuk menyelesaikan turunan komposisi dua fungsi atau lebih. Contoh di sini ada fungsi fx atau y sin kuadrat dalam kurung 2x min 3. Ya, kalau ada seperti ini maka kita bisa menggunakan aturan rantai untuk metode penyelesaiannya. Yang pertama kita tentukan nilai u-nya. Jadi nilai u dari fungsi ini, u adalah 2x min 3, kemudian turunkan u terhadap x, diperoleh nilai 2. Selanjutnya kita masukkan u ini ya, u ini ke dalam persamaan ini ya. Jadi y sama dengan sin kuadrat dalam kurung ini, nanti kita gantikan dengan u ya. Maka rumusnya untuk menyelesaikan yang seperti ini adalah dy per dx sama dengan y aksen. Nah, dy per du dikali dengan du per dx. Nah, untuk y-nya sendiri atau dy per du-nya maka 2 sin u kali cos u ya. 2 pindah depan, kemudian sin pangkatnya dikurang 1 dikalikan dengan turunan dari sinnya. Turunan sin adalah cos. Jadi kalau dy per du itu diperoleh 2 sin u kali cos u. Kemudian dikalikan dengan du per dx. Du per dx nilainya adalah 2, sehingga diperoleh hasil akhir 4 sin dalam kurung 2x min 3 untuk kurung dikalikan dengan cos dalam kurung 2x min 3. Kemudian juga yang selanjutnya ada terkait dengan diferensial implisit ya. Diferensial implisit ini contohnya kalau tadi persamaan itu dibuat dalam bentuk y. Nah, kalau seperti ini y-nya itu di dalam persamaan sendiri ya. Jadi y-nya di sini dalam nilainya 0 bukan nilai y. Kalau seperti yang sebelumnya adalah y-nya terletak di sini. Nah, bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang seperti ini? Kita bisa menggunakan namanya diferensial implisit. Caranya yang pertama kita turunkan terhadap x, kemudian untuk y kuadrat maka turunan terhadap x itu menjadi 2 ada dy per dx. Selanjutnya kalau untuk min 2x itu menjadi turunannya adalah 2. Kemudian kalau 6y maka 6 y-nya menjadi dy per dx, 5-nya menjadi 0, kemudian sama dengan 0. Kemudian dari sini kita kelompokkan dy per dx, kemudian ketemu nilai akhirnya adalah sama dengan 2. Nah, di contoh soal ini yang ditanya adalah dy per dx atau turunan pertamanya dan turunan keduanya. D kuadrat y per dx pangkat 2, dx sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Jadi kita masukkan tadi yang di sini turunan pertamanya adalah diperoleh 1 min x, y min 3, kita masukkan nilainya sehingga diperoleh nilai hasil ini. Nah, kemudian untuk turunan yang keduanya adalah turunan pertama kita turunkan lagi terhadap x ya. Jadi d kuadrat y per dx pangkat 2 itu akan sama dengan d per dx dalam kurung 1 min x per y min 3. Nah, kalau kita mengacu bentuk seperti ini sebenarnya itu mengacu pada bentuk u per v ya. Jadi kita cari u-nya apa, v-nya apa, kita turunkan terhadap x, du per dx, dv per dx, kita masukkan ke dalam persamaan sehingga hasil akhirnya ketika kita masukkan nilai x sama dengan 3 dan y sama dengan 2 maka diperoleh hasil akhir yaitu 5. Selanjutnya ada diferensial logaritmik. Ini kalau kita bentuknya lebih kompleks lagi, maka kita bisa menggunakan aturan diferensial logaritmik.
Ini sebagai contoh, Y sama dengan X pangkat 3 kali sin X cos 2 dibagi dengan cos 2X. Carilah dV per dx atau Y aksennya. Kita cari U-nya. U-nya adalah X pangkat 3, turunannya atau dU per dx 3X kuadrat. V-nya adalah sin X, dV per dx cos X. W-nya adalah cos 2X, maka dV per dx min 2 sin 2X. Kemudian setelah kita ketemu nilainya masing-masing U, V, dan W, du per dx, dv per dx, dv per dx, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat 2 sin X per cos X dalam kurung 3 per X tambah tangan X tambah 2 tangan 2X kurung. Ya. Demikian tadi materi tentang dasar-dasar diferensial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.